Baik teman-teman, jadi sekarang atau berikutnya kita akan membahas terkait dengan uji multikolinearitas. Jadi ini juga menjadi salah satu bagian dari uji asumsi klasik atau uji prasyarat untuk melakukan penelitian atau analisis regresi linier berganda. Nah, tujuannya ini tentu untuk menemukan apakah model atau variabel yang akan diuji ini apakah memiliki korelasi atau hubungan kuat. Karena seharusnya dalam penelitian seperti ini atau data seperti ini sebaiknya itu tidak terjadi korelasi yang kuat antar variabel bebas dan variabel eh, variabel terikatnya atau tidak terjadi gejala multikolinearitas. Nah, untuk mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas ini tentu bisa digunakan dengan dua cara. Jadi yang pertama itu bisa melihat dengan nilai korelasi antar variabel independen atau mungkin bisa melihat nilai condition index dan eigenvalue atau mungkin bisa melihat dengan nilai tolerance atau variance inverting factor atau VIF. Jadi ada variance inverting factor. Dan dalam kesempatan ini kita akan membahas atau mempraktekkan bagaimana menguji multikolinearitas itu dengan melihat nilai tolerance atau VIV-nya juga, VIF-nya menggunakan SPSS. Nah, sebagai dasar pengambilan keputusan itu dilihat di sini. Jadi, jika nilai tolerance itu lebih besar dari 0,1, itu tidak terjadi multikolinearitas. Jadi, tidak terjadi. Begitu pula kalau dia ada di bawah dari 0,10, itu berarti terjadi multikolinearitas. Begitu juga dengan nilai VHF atau variance inversion factor. Jadi nanti akan kita lihat bahwa jika nilai VIF-nya itu di bawah 10, itu tidak terjadi multikolinearitas sehingga data tersebut aman untuk dilakukan penelitian. Sedangkan kalau nilainya itu di atas lebih besar daripada 10, itu biasanya terjadi multikolinearitas dalam model regresi yang akan diuji. Oke, kita langsung aja langkah-langkahnya untuk menguji multikolinearitas ini. Jadi data yang sama kita gunakan, kita akan menilai atau menguji yang pertama itu dimulai dengan melakukan analisis dengan klik analyze. Kemudian di bagian regression, klik linear. Di sini regression, klik linear. Nah, kemudian bisa dimasukkan di sini. Jadi, independennya atau variabel bebasnya itu ada motivasi dan gaji. Sedangkan variabel independen atau terikatnya itu adalah kinerja. Nah, setelah itu pada bagian method itu ada enter, klik bagian statistik paling atas. Nah, jadi di sini ada pilihan model fit, estimate, bisa klik di sini ada covariance matrix dan diklik di bagian collinearity diagnostic. Jadi untuk mengecek multikolinearitasnya. Nah, kemudian klik continue. Nah, kemudian oke. Jadi akan muncul angka seperti ini. Teman saya lihat di sini. Jadi di sini ada tolerance, ada VIF. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa jika nilai toleransinya itu lebih besar daripada 0,1, jadi ini kan 0,4 ya. Jadi tentu lebih besar daripada 0,10, itu artinya tidak terjadi multikolinearitas, artinya data aman. Begitu juga dengan VIF-nya dari variance inflation factor. Jadi kalau nilainya ini di bawah dari 10, itu berarti tidak terjadi multikolinearitas. Artinya antar variabel atau antara motivasi dengan kinerja gaji dan kinerja itu tidak terjadi hubungan yang kuat. Sehingga dengan hal seperti ini teman-teman bisa melanjutkan penelitian,
uji berikutnya adalah menuju pengujian hasil regresi. Apakah ada nggak hubungan korelasinya seperti itu. Jadi demikian materi untuk multikolinearitas. Jadi selamat mencoba.